mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, dan ia meninggal pada 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat. Keluarga Rogers merupakan penganut agama yang sangat kental. Kedua orang tuanya mengatur perilaku Rogers secara detail. Ia tidak bisa bebas mengekspresikan diri dan tidak diperkenankan bergaul dengan orang lain. Orang tuanya lebih menyayangi kakaknya. Oleh karena itu, Rogers menjadikan kakaknya sebagai saingan. Dalam perkembangannya, Rogers kemudian menjadi seorang penyendiri dan sangat suka membaca buku. Pada tahun 1920-an, Rogers terpilih untuk mengikuti konferensi Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia di Cina. Pada tahun 1928, ia mendapatkan gelar master pada bidang psikologi klinis dan gelar doktor pada tahun 1931 dengan disertai tentang pengukuran penyesuaian kepribadian pada anak. Pada tahun 1939, Rogers mempublikasikan bukunya yang berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child. Pada tahun 1942, Rogers mempublikasikan buku keduanya yang berjudul Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice. Pada tahun 1946 sampai 1947, Rogers dipercaya untuk menjabat sebagai Presiden APA. Rogers menjadi satu-satunya tokoh psikologi yang mendapatkan penghargaan dari APA sebanyak 2 kali. Pekowitz menyebutkan bahwa Rogers termasuk tokoh psikologi humanistik yang paling penting karena jasanya dalam mengembangkan psikoterapi ala psikologi humanistik dan keberhasilannya dalam mendorong penggunaan pendekatan fenomenologi dalam psikologi. Rogers termasuk tokoh yang sangat curiga terhadap teori dan lebih banyak menggunakan pengalamannya dalam membangun teorinya. Dalam membangun teori kepribadiannya, Rogers pun mendasarkan diri pada pengalamannya tersebut. Rogers meyakini bahwa motivasi dasar dalam sistem kepribadian manusia itu adalah dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Rogers pun berpandangan bahwa pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri tersebut juga berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Bagi Rogers, kebutuhan aktualisasi diri tersebut bersifat bawaan. Orang yang menjadikan kebutuhan aktualisasi diri sebagai referensi dalam hidupnya akan membuatnya hidup secara penuh dan dapat mengaktualisasikan potensi-potensinya secara penuh pula. Dan Rogers menyebut proses tersebut dengan organismic valuing process. Namun, kebutuhan tersebut kadang terganggu oleh lingkungan, khususnya pengalaman anak menjalin relasi dengan orang tuanya. Anak yang tidak mendapatkan unconditional positive regard, cinta yang tulus, penghargaan, kehangatan, simpati, dan penerimaan dari orang-orang yang dianggap penting, akan berkembang menjadi orang yang kepribadiannya kurang sehat. Sedangkan anak yang mendapatkan unconditional positive regard akan berkembang menjadi orang yang sehat secara mental. Rogers terkenal dengan client-centered therapy. Dalam membangun teorinya, Rogers banyak mendasarkan diri pada pengalamannya sebagai terapis. Menurutnya, untuk hidup yang berfungsi secara penuh, manusia harus mengaktualisasikan diri. Namun, kebutuhan tersebut kadang terhambat oleh unconditional positive regard, yaitu kurangnya mendapatkan cinta yang tulus, penghargaan, kehangatan, simpati, dan penerimaan dari orang-orang yang dianggap penting. Untuk mengatasi masalah akibat kurang mendapatkan positive regard tersebut, Rogers memperkenalkan client-centered therapy. Moss menyebutkan dalam awal-awal pembentukan client-centered therapy, Rogers berusaha mengidentifikasi kondisi-kondisi yang disebutnya perlu dan memadai, agar klien bisa tumbuh dan berusaha mengaktualisasikan potensi-potensinya. Jika kondisi-kondisi itu dipenuhi, maka klien akan mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kondisi-kondisi yang dianggapnya dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri itu adalah
Yang pertama, dua orang yang menjalin kontak emosional. Yang kedua, satu orang adalah klien yang mengalami permasalahan. Yang ketiga, satu orang lain adalah terapis yang berupaya tampil genuine dalam menjalin hubungan dengan klien. Yang keempat, terapis menunjukkan unconditioned positive regard terhadap klien. Yang kelima, terapis menunjukkan empati terhadap klien. Yang keenam, klien mempersepsi genuinitas, unconditioned positive regard, dan empati yang ditunjukkan oleh terapis. Menurut Carl Rogers, ada 3 konsep diri yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, real self, sosok kita yang sebenarnya. Yang kedua, perceived self, adalah sudut pandang subjektif mengenai diri kita, baik di mata orang lain maupun di mata kita sendiri. Yang ketiga, ideal self, sebuah cita-cita yang kamu punya mengenai diri kamu sendiri. Kadang, masalah muncul jika 3 hal tersebut berjauhan. Kamu sebenarnya gimana? Orang lain mikirnya gimana? Kamu maunya jadi seperti apa? Ketika real self dan perceived self terpisah, artinya diri kamu dan gimana cara orang lain mandang itu beda. Misalnya, kamu merasa diri kamu pintar, tapi menurut orang lain kamu bodoh. Jadi, kadang kamu mikir, sebenarnya kamu gimana? Apa sebenarnya kamu pintar, tapi dunia nggak mikirin kamu? Atau mungkin kamu memang bodoh, tapi nggak sadar. Semakin sedikit irisan real self dan perceived self, semakin sering kamu mempertanyakan tentang diri kamu. Selanjutnya, ketika real self dan ideal self berjauhan, kamu jadi mempertanyakan, apa iya kamu bisa menjadi diri yang kamu mau? Misalnya, ingin punya pasangan yang nemenin sampai akhir hayat, tapi buat ngajak ngedate gebetan kamu aja nggak bisa. Sehingga kadang kamu merasa frustasi banget, hal kecil aja kamu nggak bisa. Dari masalah tersebut, maka dibutuhkan proses aktualisasi diri. Proses aktualisasi diri adalah proses mendekatkan diri dengan 3 konsep tersebut. Sebenarnya, ketiga konsep tersebut ada dalam kontrol kamu. Yang pertama, misalnya real self. Jika pengen diubah, siapa yang bisa ngubah? Diri kamu sendiri kan? Yang kedua, perceived self. Mungkin memang ada urusan dengan orang lain, tapi kontrolnya ada di kamu. Misalnya, orang lain nggak nganggap kamu pintar. Yang bisa ngusahain buat ngubah pandangan orang lain siapa? Ya diri kamu sendiri. Yang ketiga, ideal self. Siapa yang berhak ngarang ideal self di pikiran kamu? Kamu sendiri yang memutuskan diri kamu mau jadi yang seperti apa. Kadang kita memimpikan sesuatu, tapi kita juga harus tahu apakah kita bisa mencapainya. Apakah realistis? Kalau nggak realistis, gimana? Semuanya kembali ke diri kamu. Semua kendali ada dalam diri kita untuk mengganti ideal self. Semua ada dalam kendali kita. Ketika kita mampu mendekatkan sedekat mungkin, bahkan sampai irisannya besar, disitulah kita mencapai aktualisasi diri.